Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 10 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar hidup kami diubahkan dan kebenaran ini boleh menjadi bagian kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Silahkan, Saudari Jenny. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Setiap Pikiran Taat kepada Kristus. Dan ayat inti kita terdapat dalam 2 Korintius 10 ayatnya yang kelima. Kami mematahkan setiap seasa orang dan merubahkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tuhan menyucikan hati seperti kita menyegarkan kamar dengan udara. Kita tidak menutup pintu dan jendela dan melemparkan ke dalamnya sesuatu bahan penyuci. Melainkan kita membuka pintu dan jendela lebar-lebar dan memberikan udara surga mengalir ke dalam. Jendela segala dorongan hati dan perasaan mesti dibukakan ke arah surga, dan debu egoisme serta keduniawian mesti dikeluarkan. Anugerah Allah mesti menyapu seluruh kamar-kamar pikiran. Anggan-anggan hati mesti mendapat pokok-pokok pikiran surga untuk direnungkan. Dan segala bagian dari sifat mesti disucikan dan dihidupkan oleh Roh Allah. Pikiran harus dipagari, dibatasi, ditarik dari cabang yang berkembang dan merenungkan perkara-perkara yang hanya akan melemahkan dan menajiskan jiwa. Pikiran mesti suci. Segala renungan hati harus bersih. Segala kuasa pikiran yang mulia telah diserahkan kepada kita oleh Tuhan, agar kita boleh menggunakannya dalam memikirkan hal-hal surgawi. Allah telah mengadakan persediaan yang limpah agar jiwa boleh mengadakan kemajuan yang terus-menerus di dalam kehidupan. Kita memberikan waktu dan pikiran kita kepada perkara-perkara duniawi yang sepele dan biasa, dan melalaikan kepentingan-kepentingan besar yang berhubungan dengan hidup yang kekal. Kuasa pikiran yang mulia dikerdilkan dan dilemahkan oleh kurangnya latihan atas topik-topik yang pantas mendapat konsentrasi mereka. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Sementara kita merenungkan kesempurnaan teladan kita yang ilahi, kita akan rindu diubahkan seluruhnya dan diperbarui dalam peta kesuciannya. Kita dipanggil supaya keluar dan terpisah dari dunia agar kita boleh menjadi putra dan putri yang maha tinggi. Terima kasih.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Dikatakan bahwa pikiran kita harus dipagari dan dibatasi dari hal-hal yang melemahkan dan menajiskan jiwa. Ini perlu kita pahami karena manuskrip 8C tahun 1891 paragraf 16 menjelaskan. Ada beberapa orang yang berbicara dengan penuh penyesalan mengenai batasan yang diberlakukan oleh agama Alkitab atas mereka yang akan mengikuti ajarannya. Mereka tampaknya berpikir bahwa menahan diri adalah kerugian besar. Tetapi kita memiliki alasan untuk berterima kasih kepada Allah dengan segenap hati kita karena Dia telah mendirikan penghalang sorgawi antara kita dan tanah musuh. Mengapa banyak orang berpikir demikian bahwa jika dipatasi maka itu adalah kerugian besar? Masih dalam artikel yang sama, Ellen White lanjutkan dalam paragraf 16 yang berbunyi, ada kecenderungan tertentu dari hati jasmani yang menurut banyak orang harus diikuti agar perkembangan terbaik individu dapat dihasilkan. Tetapi apa yang menurut manusia penting, dilihat oleh Allah tidak akan menjadi berkat bagi umat manusia sebagaimana yang dibayangkan oleh manusia, sebab pengembangan ciri-ciri karakter yang demikian sangat tidak cocok untuk rumah-rumah di atas. Masih ingat pelajaran renungan pagi tanggal 9 Februari 2021 yang menasihatkan bahwa follow your heart atau ikuti hatimu adalah ajaran setan? Sebab menuruti kata hati sendiri bukanlah kehendak Allah. Kenapa kita tidak boleh mengikuti hati kita sendiri? Mari kita baca dalam Review and Herald Juni 12 tahun 1888 paragraf 1 yang menjelaskan, pikiran jasmania dan egois jika dibiarkan mengikuti keinginan jahatnya sendiri akan bertindak tanpa motif yang tinggi, tanpa mengacu pada kemuliaan Allah atau keuntungan umat manusia. Pikiran akan menjadi jahat dan hanya jahat terus-menerus. Inilah dasarnya kita tidak boleh menuruti keinginan hati kita, sebab tidak ada yang baik dari diri kita. Paulus menyatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Karena itu, Ellen White melanjutkan dan masih dalam paragraf yang sama dari Review and Herald Juni 12 tahun 1888 paragraf pertama yang berkata, jiwa bisa berada dalam keadaan damai hanya dengan mengandalkan Allah dan dengan mengambil bagian dalam alamiah ilahi melalui iman kepada anak Allah. Ini adalah kebenaran penting yang umat Allah harus selalu ingat bahwa hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya Yesus Kristus. Allah Bapa adalah sumber segala sesuatu dan dikaruniakan melalui dan di dalam anaknya. Karenanya, bagaimana caranya memagari pikiran kita? Bagaimana agar pikiran kita taat kepada Kristus? Masih dalam artikel yang sama, Ellen White menjelaskan dalam The Review and Herald Juni 12 tahun 1888 paragraf 2. Saat Allah bekerja di dalam hati oleh Roh Kudus-Nya, manusia harus bekerja sama dengannya. Pikiran harus diikat, dibatasi, ditarik dari cabang yang berkembang dan merenungkan perkara-perkara yang hanya akan melemahkan dan menajiskan jiwa. Kita harus memagari pikiran kita dengan cara mengizinkan Allah bekerja dalam hati kita melalui kehadiran Roh Allah yang kudus. Saat kita izinkan Roh Allah bekerja dalam hati kita, itu adalah wujud dari kerjasama kita dengan Allah. Perhatikan kalimat selanjutnya yang berkata, pikiran harus diikat, dibatasi, ditarik dari cabang yang berkembang dan merenungkan perkara-perkara yang hanya akan melemahkan dan menajiskan jiwa. Kalimat inilah yang dikutip dalam renungan hari ini. Bisa lihat dalam paragraf yang kedua. Di sana disebutkan, pikiran harus dipagari. Nah, bagaimana agar Roh Allah dapat bekerja dalam hati kita agar memagari pikiran kita? Sudah tentu melalui anaknya. Mari kita baca Review and Herald November 12 tahun 1889 paragraf 11 yang berkata,
Kita harus mencari gerakan Roh Allah yang dalam agar Roh Kristus yang manis dapat menyatukan hati dengan hati. Jadi, untuk dapat memiliki kehadiran Roh Allah dalam hati kita, kita perlu menerima kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Hal ini selaras dengan firman Tuhan yang berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Roma 8 ayat 9. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa untuk dapat menerima Roh Allah, kita harus memiliki Roh Kristus. Itu sebabnya Nyonya White menasihatkan dalam SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1145 paragraf 4 yang berkata, "Adalah penting bahwa pikiran harus tinggal pada Kristus, agar kita dapat berharap sampai akhir untuk kasih karunia yang akan dibawa kepada kita pada wahyu Yesus Kristus dari sorga." Pikiran kita dipagari dengan aman bila pikiran kita tinggal pada Kristus. Sebab Yesus dalam Roma 15 ayat 3 dikatakan, "Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku." Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan tentang hal ini dalam The Review and Herald Juni 12 tahun 1888 paragraf 6 yang berkata, "Kita tidak bisa hidup hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri dan untuk mencari kemauan kita sendiri, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia menjalani kehidupan penyangkalan diri dan pengorbanan. Dia melewati setiap jalan penderitaan dan godaan manusia." Inilah pentingnya tinggal dalam Yesus. Inilah pentingnya pikiran kita dipagari oleh kehadiran Yesus. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald Juni 12 tahun 1888 paragraf 9 yang berbunyi, "Biarlah Dia tinggal di dalam hatimu, agar kamu dapat menghormati Allah dan menjadi bejana yang dipenuhi dengan berkat dari sorga. Maka Anda akan menjadi pengumpul bersama Kristus dan akan menghasilkan buah untuk kehidupan kekal." Siapakah dia yang Nyonya White maksudkan? Dia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Nyonya White menyatakan, biarlah Yesus Kristus yang tinggal dalam hati kita, agar kita menghormati Allah dan menjadi bejana yang penuh berkat dari sorga. Sebab hidup kita bukan lagi atas kehendak diri kita, tetapi telah dipagari oleh Yesus dan taat kepada Yesus serta melakukan kehendak Yesus. Dan dengan melakukan kehendak Yesus, kita menghormati Bapanya. Karena dengan melakukan kehendak Yesus, itu sama dengan melakukan kehendak Bapanya. Oleh sebab itu, biarlah pikiran kita ditawan dan ditaklukkan kepada Yesus, dan hendaklah pikiran dan perasaan kita hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 5. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah tentang pikiran kami. Pikiran kami dapat dibatasi, dapat dipagari dari hal-hal yang jahat, asal masing-masing kami mengizinkan Yesus tinggal dalam hati kami, menguasai hati dan pikiran kami oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab Allah yang bekerja dalam hidup kami melalui kehadiran Anak-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, berserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.